Shalom teman-teman GoTNT, apa kabar hari ini? Aku harap teman-teman semua masih tetap dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Nah sebelumnya aku mau ucapin dulu untuk teman-teman semua selamat datang di GoTNT Online Sharing minggu ini. Nah hari ini aku mau sharing sedikit tentang kebenaran firman Tuhan yang judulnya adalah mensyukuri pemeliharaan Tuhan. Nah teman-teman, sebelumnya kita buka dulu yuk ayatnya di Yeremia 29 ayat 11. Nah aku bacain ya buat teman-teman semua. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah teman-teman, di sini aku mau ingetin nih sama teman-teman semua, kalau Tuhan Yesus itu udah menyusunkan setiap rancangan-rancangan yang terbaik atas hidup kita. Jadi Tuhan Yesus itu nggak pernah memberikan sedikit pun rancangan kecelakaan atas hidup kita, teman-teman. Nah, seperti contohnya nih teman-teman ingat gak sih cerita bangsa Israel yang ada di padang gurun selama 40 tahun. Nah, Tuhan itu kasih apa? Tuhan itu tetap kasih pemeliharaan ya teman-teman atas bangsa Israel itu. Tuh tetap dikasih makanan, tetap dikasih minum, tetap dikasih pakaian. Dan benar-benar bangsa Israel itu dijaga, dipelihara dengan Tuhan sampai akhirnya bisa keluar dari padang gurun itu ke tanah perjanjian gitu. Nah, sama juga teman-teman, bangsa Israel aja dipelihara sama Tuhan gitu. Apalagi kita juga pasti dipelihara sama Tuhan, teman-teman. Seperti contohnya lagi ada burung pipit ya teman-teman. Burung pipit juga dipelihara sama Tuhan, dikasih makan segala macam gitu. Nah, apalagi kita yang adalah anak-anaknya Tuhan, pasti Tuhan pelihara, Tuhan berikan rancangan-rancangan yang terbaik gitu, teman-teman. Jadi kita tuh nggak boleh berpikir sedikit pun kalau misalnya Tuhan Yesus itu memberikan kita rancangan-rancangan kecelakaan. Itu tuh salah banget ya teman-teman, karena Tuhan Yesus itu memberikan kita setiap rancangan-rancangan yang terbaik kayak gitu. Nah, maka dari itu kita tuh harus apa sih teman-teman? Kita tahu nih Tuhan Yesus tuh udah kasih semuanya yang terbaik untuk hidup kita. Nah, kita itu harus bersyukur ya teman-teman. Nah, gimana sih caranya menunjukkan kalau misalnya kita tuh bersyukur atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita? Nah, aku ada 2 poin teman-teman, gimana caranya supaya kita tuh bisa menunjukkan kalau misalnya kita tuh bersyukur nih Tuhan Yesus sudah pelihara kita kayak gitu. Nah, poin yang pertama itu percaya. Nah, Tuhan itu mau kita tuh hidup itu udah nggak khawatir lagi teman-teman. Kita udah nggak mikirin kesusahan-kesusahan kita nggak khawatir, kita nggak bimbang, kita nggak bingung gitu ya teman-teman. Itu yang Tuhan mau sebenarnya teman-teman. Kita percaya aja sama Tuhan kalau Tuhan Yesus itu punya rancangan-rancangan yang terbaik atas hidup kita. Kalau Tuhan Yesus itu udah atur sedemikian rupa jalan hidup kita kayak gitu. Nah, jadi yang pertama itu poinnya adalah kita harus percaya kayak gitu. Nah, kita juga harus punya iman gitu. Kalau misalnya Tuhan Yesus pasti akan atur, Tuhan Yesus pasti akan sediakan gitu. Makanya kenapa iman kita juga harus besar, kenapa iman kita juga harus kuat kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama itu kita harus percaya, kita harus punya iman yang besar, kita harus gak boleh khawatir lagi dalam menjalani hidup ini gitu ya teman-teman. Nah, yang kedua, itu kita harus menjadi berkat dan menjadi saksinya Kristus. Nah, menjadi berkat di sini tuh gimana sih teman-teman? Menjadi berkat di sini adalah kita tahu nih hidup kita diberkati sama Tuhan. Kita masih bisa makan, kita masih bisa bernafas setiap hari gitu. Kita masih bisa sekolah gitu ya, teman-teman. Nah, itu adalah contoh berkat-berkat yang Tuhan kasih gitu atas hidup kita ya, teman-teman. Nah, gimana sih caranya kita memberkati orang lain? Seperti kalau misalnya teman kita gitu, teman kita butuh bantuan, kayak misalnya lagi sekolah online gini, dia nggak ngerti tugasnya dikasih gurunya kayak gitu. Nah, dia nanya gitu ke kita teman-teman. Nah, kita tuh untuk memberkati orang lain kita bisa juga loh dengan bantu teman kita. Kita jawab, kita kasih tahu, kita jelasin tugasnya apa sih kayak gitu. Nah, kita juga bisa untuk bersaksi gitu teman-teman. Seperti tadi untuk menjadi saksinya Tuhan juga kita harus bersaksi ya teman-teman tentang kebaikan-kebaikan Tuhan gitu di hidup setiap kita kayak gimana gitu. Kayak
tetap terus dijagain gitu, tetap terus masih bisa loh aku sekolah sampai hari ini, masih bisa loh aku makan sampai hari ini gitu. Kayak kita tuh hidup penuh dengan berkat, jadi jangan sampai berkat itu berhenti di kita aja teman-teman. Jadi jangan sampai kita juga gemuk berkat ya teman-teman, jadi berkatnya kita simpan aja sendirian gitu, itu nggak boleh ya teman-teman. Makanya kenapa kita tuh harus memberkati orang lain, seperti kita tadi bantuin orang lain gitu, teman kita, atau mungkin juga bisa bantuin orang lain yang benar-benar kesusahan gitu. Kayak misalnya kita ngelihat ada pengemis gitu di jalan, kita bisa loh bagi berkat kita gitu sedikit untuk mereka juga gitu ya teman-teman. Nah yang kedua itu tadi menjadi berkat dan menjadi saksi. Jadi jangan lupa juga untuk tetap ceritain juga nih kebaikan-kebaikan Tuhan, tetap saksikan juga nih kebaikan-kebaikan Tuhan di hidup kita, ke teman-teman kita, ke saudara-saudara kita, bahkan ke orang-orang yang belum kenal Tuhan sekalipun, kayak gitu teman-teman. Jadi sebenarnya simple aja poin hari ini, kita tuh harus tetap bersyukur kalau misalnya Tuhan Yesus itu udah pelihara kita, tetap terus jagain kita sampai sekarang gitu, kita masih bisa ada di tempat ini, masih bisa lihat God TNT online sharing hari ini. Itu juga termasuk adalah pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan ya teman-teman gitu. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur, tetap lakuin 2 poin yang tadi udah aku kasih tahu. Yang pertama adalah percaya, yang kedua itu adalah tetap menjadi berkat bagi orang lain dan tetap bersaksi bagi orang lain juga gitu ya teman-teman. Aku harap sharing hari ini bisa memberkati teman-teman semua. Tetap jaga kesehatan, taat protokol kesehatan juga, stay safe ya teman-teman. God bless you, dadah.